Salam sejahtera saudara. Kembali lagi kita dengan 4 minutes to change life, 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin membicarakan tentang satu kata, yaitu kiamat. Benarkah ada kiamat? Nah saudara, seringkali kita pakai bahasa ini dengan gampangnya kita katakan kiamat manten, atau apalah dengan istilah-istilah yang bahasa sehari-hari itu, tapi ternyata istilah ini suatu hal yang sangat mengerikan, satu hal yang sangat menakutkan. Istilah kiamat ini, kita akan melihat dari sisi Alkitab, apa bahasa yang dipakai, istilah yang dipakai oleh Alkitab tentang, kiamat. Nah saudara, kiamat ini berhubungan dengan yang namanya kematian. Pernah saudara saya berada di suatu tambang emas dan, saya berada di kedalaman yang cukup dalam ya, dan waktu itu bawa senter, baterai ya, dan kemudian di dalam lubang yang gelap ini saya matiin senternya, dan ternyata kegelapan pekat yang sangat-sangat sangat gelap ya. Nah saudara, eee, kiamat juga berhubungan dengan kegelapan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kiamat memakai kata doomsday, artinya hari kiamat. Kemudian kata doom berarti, malapetaka, kebinasaan, ajal, kiamat. Nah saudara, Eee, kematian adalah satu hal yang terpisahnya, eee, tubuh kita daging dengan, jiwa dan roh, itu kematian biasa. Tetapi saudara, bahasa yang Alkitab pakai tentang kematian, yaitu, tentang kematian kedua, istilah yang dipakai adalah, bahasa yang dipakai bahwa seseorang mengalami kematian kedua itu adalah ketika dia terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Nah saudara, kita melihat cepat aja ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-25, satu ayat, ayatnya yang ke-41 dikatakan, "Dan ia, Yesus Raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, eh, Matius pasal 25 berbicara tentang penghakiman terakhir. Di situ diberikan perikop ya, penghakiman terakhir ketika Tuhan Yesus datang, segala bangsa dikumpulkan dan dipisahkan antara orang benar dan orang-orang, pembuat kejahatan. Nah, dikatakan bahwa, orang-orang yang tidak percaya Kristus, dikatakan mereka itu akan dibuang ke tempat api yang kekal, ke tempat lautan api yang bernyala-nyala. Jadi kita melihat, dan, bahasa-bahasa yang dipakai oleh Alkitab banyak sekali ya saudara, tentang kiamat ini, sangat-sangat dalam ya. Kalau, di kitab Wahyu digambarkan ternyata panjang sekali prosesnya ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi dan, tentang kiamat itu dikatakan bahwa orang-orang yang terkutuk akan dilemparkan ke dalam api yang kekal yang bernyala-nyala oleh lautan api dan belerang. Nah, saudara, istilah-istilah bahasa yang dipakai oleh Alkitab, saya melihat ya di situ dikatakan, bahwa kiamat itu berarti juga tentang kerajaan kegelapan, kiamat berarti tentang neraka, tentang kengerian yang kekal, berarti juga tentang kematian kekal, berarti kerajaan maut, kemudian kematian kedua. Kemudian berarti kiamat ini berarti tempat siksaan kekal. Kemudian, kiamat ini berarti bahwa orang yang tidak percaya Kristus, kiamat. Kemudian, orang yang mati di luar Kristus, orang yang mati di luar Yesus. Kemudian kiamat juga berarti tentang, lautan api dan belerang di mana ulat-ulatnya tidak akan mati, Alkitab katakan. Jadi kita melihat bahwa kiamat adalah suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Dan mungkin ada orang yang bertanya, "Gimana Om, gimana kira-kira kalau orang yang, misalnya tidak percaya Yesus atau mereka yang pindah agama?" Nah, saudara, Alkitab katakan bahwa yang percaya Yesus beroleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Nah, bagaimana dengan orang yang pindah agama? Alkitab katakan apa? Bahwa setiap orang yang tidak mengakui aku, Yesus, di hadapan manusia, aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mendengar kiamat ini satu hal yang sebetulnya sangat-sangat mengerikan. Dan banyak sekali, hamba-hamba Tuhan yang jarang mengkhotbahkan tentang kiamat ini. Tetapi malam hari ini, saat ini saudara, saya ingin menyampaikan bahwa kiamat itu adalah benar-benar ada dan benar-benar nyata. Bahwa Alkitab katakan bahwa mereka yang ada di dalam Kristus akan beroleh keselamatan yang kekal. Satu ayat lagi, Matius 25 ayatnya yang terakhir 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita melihat bahwa orang percaya Kristus ke dalam hidup yang kekal, sedangkan orang yang tidak percaya Kristus berada di bawah, api yang kekal, kiamat. Sampai ketemu lagi.